Ketika itu pertama melihat itu gimana Mas rasanya ketika Mas nongol pertama itu rasanya? Aku nggak bisa bayangin itu. Artis, saya sudah jadi artis. Ya, senang banget. Cuman Iya. Mas ketika mau melihat video klip itu yang nunggu itu anak-anak teaser ngumpul jadi satu atau gimana Mas? waktu itu saya keluarga kan, Keluarga? kita kan pulang masing-masing kan, dia nonton sama keluarga kan, Iya, iya. awalnya itu kan. Jadi itu satu hal yang ya buat aku sih yang nggak bisa tergambar ya. Karena Iya ya. aku juga dulu sempat sebenarnya bermusik itu kan dapat tentangan. Maksudnya orang tua saya, ayah saya sebenarnya sempat nggak setuju. Iya, iya. Maksudnya orang tua waktu itu kan, apalagi bapak saya kan termasuk feodal ya, Iya, iya. namanya. Jadi larek mangan opo. Zaman dulu musik itu. Mas saya kan berontak, memang saya dari Hmm. SMA itu udah istilahnya udah mandiri bener. Iya. Saya SMA itu udah bermain musik secara profesional. Iya ya. Saya waktu SMA sudah ikut band. Saya nyari uang, bener-bener udah bisa nyari uang lewat musik itu. Iya. Makanya begitu akhirnya bisa bikin klip, saya bisa membuktikan bisa jadi juara kan. Ya orang tua juga pasti Akhirnya menyetujui ya. bisa terbuktikan Iya. kan. Wah aku selalu Pak, Iya. ini menang aku se-Indonesia loh Pak, bukan hanya ini saya bisa rekaman. Iya. Waktu itu kan suatu hal yang sangat prestis sekali. Iya ya. Akhirnya orang tua juga udahlah, memang kalau memang takdirku jalan hidup memang harus di situ ya. Iya. Yang penting sing temen kan gitu. Iya. Ketika itu pertama melihat itu gimana Mas rasanya ketika Mas nongol pertama itu rasanya? Aku nggak bisa bayangin itu. Artis, saya sudah jadi artis. Ya senang banget. Cuman Iya. ya satu hal yang nggak bisa diungkap sih. Iya iya. Kegembiraan itu nggak bisa diungkap. Luar biasa Bahkan- sekali ini. Bahkan apa ya namanya di kampung kan. Iya, Kampung iya. itu kadang aku sering malu. Iya ya. Maksudnya kan kadang kalau keluar rumah kan Iya. kita mau keluar kemana itu kan orang pada wah. Jadi Itu Mas sini Moyo. dulu, sini dulu. Itu Mas Moyo. Ditangkap ya istilahnya. Iya, iya. Kadang jadi kiko kan. Iya, iya. Ya memang ya itu resiko kan. Iya, iya. Kalau kita nggak ramah atau ya kadang gimana kan gitu Iya. ya risiko, istilahnya kita juga mulai belajar istilahnya jadi seorang artis itu kan juga harus ya mau nggak mau memang harus Kenal pabrik ya. Mas? privasi kita Iya, kan iya. harus seperti itu, harus terbagi kan. Jadi ya wes itu konsekuensi kan. Iya. Awalnya sih sempat kadang kita kayak pengen Nyantai-nyantai nggak ada bisa. orang kadang datang. ada datang tuh fan, Iya. datang ke rumah, Iya. ya cuman kesal ngobrol kadang Iya. ya harus dilayani gitu kan. Iya. Ini Mas Moyo ini pemirsa yang dari Mas sangat profesional sekali walaupun dulu sudah membuat video klip tetapi ada fan atau ada orang yang mau mendekat sama Mas Moyo itu tetap dilayani. Biasanya itu rata-rata orang itu Mas. Orang itu kalau sudah dikenal orang itu rata-rata susah ditemui itu rata-rata. Tapi kalau jiwanya Mas Moyo memang luar biasa sekali di pemirsa yang ada di rumah. Nah ini Mas Moyo, ini kan tadi sudah yang cari muka. Itu cari muka itu kan pengalaman yang pertama pembuatan iya. video klip. Lalu yang si bandel itu kan pengalaman kedua. Kedua. Itu ceritanya gimana kalau pembuatan si bandel itu? Itu sudah nggak grogi ya? Nah kalau groginya sih enggak, dan Iya. kita sudah cukup paham lah. Iya. Maksudnya begitu ada story ini harus seperti ini, harus seperti ini, ya udah kita adaptasinya nggak lama. Iya. Hanya proses istilahnya yang kadang yang susah itu kan tiap lagu itu kan kita pasti ganti cerita kan. Iya, iya. Jadi kadang ya untungnya waktu itu kan kayak Cindy itu juga termasuk yang modelnya kan Cindy kan juga Iya. termasuk dia bisa cepet akrab, jadi bisa cepet nyambung lah. Terus istilahnya kadang yang susah kan orang kan kadang ada yang namanya kadang grogi ya Iya. di depan kamera Iya, iya. gitu kan. Nah, hanya hal yang seperti itu artinya bisa lebih cepat adaptasinya. Kalau yang pertama itu pasti lebih lambat ya karena belum Ya punya kadang pengalaman gitu kan, sekalipun ya. begitu udah ini gini kan dulu sempat ada syuting Iya, band, iya. rame-rame. Kalau rame-rame mungkin kita Iya, enjoy ya. begitu kita harus di shoot sendiri-sendiri Iya. itu kan kadang bingung kan gitu ya mau ngapain, mau lama ngapain kadang kita mau bergaya saja kita nggak enak sama kameramen ya kadangnya. kadang seperti yang kadang ya jadi kadang menghambat ya kalau kita Iya. ngajak. Tapi yang untuk yang kedua sih udah nggak terlalu sudah enjoy ya. enjoy aja. Sudah. Pokoknya ya dibilang pokoknya kamu sutradaranya ngomong pokoknya kamu enakmu lah. Iya. Gitu. Ya udah gitu akhirnya diambil. Itu lebih enak sekali ya. Enak sih. Nah ini Mas, ini sekalian bercerita tentang pembuatan video klip ini saya mau tanya ini ketika Mas Moyo itu teaser itu juara 1 se-Indonesia itu kan Mas Moyo itu masih berumur berapa tahun Mas? 22. Nah itu 22. Ketika saya mendengarkan lagu Si Bandel itu dari dulu sampai sekarang itu kan liriknya itu kalau
anak berumuran 22 tahun itu kan kalau menurut saya belum bisa Mas menceritakan hal semacam itu. Kritis Kenapa ya, itu? Mas? Wah, kritis itu menurut saya. Kenapa Mas Moyo bisa membuat lagu menceritakan itu? Biasanya kalau seumuran Mas Moyo itu lagunya itu tentang cinta. Itu kan kalau menurut saya itu lagu itu kritis sekali. Itu gimana itu ceritanya Mas? Ya mungkin apa ya, aku kan pertama memang aku orang yang senang sastra ya. Aku senang baca buku. Iya. Dan ya istilahnya di era itu kan hampir ada sebuah kata wajib lah istilahnya. Iya, iya. Sebuah syair atau lirik itu harus ada nilai sastranya. Iya, iya. Itu. Ya, sebenarnya waktu itu juga di samping aku seneng sastra juga, ya materi-materi yang ditulis pun juga nggak jauh dari kehidupan sehari-hari kan. Seperti lagu istilah cari muka Iya. itu kan lebih ke kritik sosial. Iya, iya. Walaupun sebenarnya lagu cari muka itu sempat direvisi sama Iya. lo karena Iya. beberapa liriknya dianggap berpotensi subversif ya kan. Iya, iya. Waktu itu zaman istilahnya zaman tahun segitu kan masih Pak Iya, Harto kan. lagu itu masih dibatasi ya. Ya istilahnya sampai Lord Sleeper sendiri bilang, wah kini lirik sing asli nggonmu bahaya gini tidak oke kan. Makanya bagian ini harus ya udah karena itu kita harus istilahnya yang mengingat keamanan kan. Iya, iya. Ya udah kalau harus revisi kita revisi aja kan. Nah, untuk si Bandel kan juga menceritakan tentang sebenarnya dunia anak muda lah. Iya, iya. Dunia seumuran aku waktu dulu Iya, kan itu iya. sama anak juga ya menceritakan kehidupan tuh yang itu. Nah ini Mas Moyo ini kan di lagu cover kaset itu ya, zaman dulu itu cover kaset itu kan itu covernya kaset itu berjudul Zaman Edan. Nah itu berjudul Zaman Edan, padahal lagunya singlenya itu Cari Muka ya. Si Bandel. Si Bandel ya. Si Bandel. Nah itu kenapa ada gambar Jaran Kepang itu filosofinya apa itu? Jadi gini, cover itu sebenarnya itu karya lukisan. Jadi dulu ada juga senior kita lah istilah yang ikut membimbing kita gitu. Itu namanya Pak Don Hartono. Dia kan kebetulan pelukis. Nah, terus dia punya lukisan yang kita anggap nyambung ini untuk dijadikan sebagai istilahnya cover ya. Karena album yang album kita kan albumnya itu namanya Zaman Edan kan. Nah, di situ memang ada logo Jaran Kepang itu adalah identitas sebenarnya. Jadi identitas Temanggung kan identik dengan Jaran Kepang. Makanya ya kita sebagai band memang kita dari Temanggung kita pengen ngangkat. Iya, ngangkat Temanggung ya. Iya, ngangkat Temanggung ya kan, makanya itu kita pilih ada Jaran Kepang terus ada ular ya. Iya. Ya, kalau kita terjemahkan kan zaman itu karuan ya. Iya, iya. Itu kan pengembaraan seperti itu. Terus akhirnya kita ajukan ke Pak Lok ini kalau cover albumnya pakai cover ini gimana? Kebetulan Pak Lok juga oke, serapopo karena nyambung lah. Ya seperti itu terjadi lah. Akhirnya kita ambil lukisan itu untuk cover. Iya, itu kan kalau di cover itu Zaman Edan itu kalau si Bandel itu kan menceritakan anak yang bandel. Kalau Cari Muka itu kan menceritakan istilahnya pengkritisan atau sosial. Nah itu rata-rata kalau di itu albumnya Zaman Edan itu rata-rata itu lagunya itu menceritakan apa itu Pak Moyo? Kalau untuk album Zaman Edan lebih banyak ke kritik sosial ya, karena waktu itu kan memang kita lagi ada di zaman dimana masa-masa transisi kan, istilahnya pemerintahan yang dulu menuju ke era reformasi kan. Nah, itu kan lagu-lagunya memang banyak bercerita tentang kritik sosial lah. Juga ada sih beberapa lagu cinta sebenarnya, kemasan cintanya kan juga bukan kemasan cinta yang melankolis, tapi sebenarnya ada beberapa seperti sketsa kehidupan, juga lagu cinta hilang. Hanya memang kita di teaser memang tidak apa ya membawakan lagu cinta yang melankolis. Jadi walaupun cinta ya harus cinta yang laki-laki. Ini luar biasa sekali pemirsa dari rumah. Kita sudah dikasih tahu oleh Mas Moyo, gitaris teaser ini sudah ditahu bagaimana rasanya pembuatan video klip dan bagaimana rasanya membuat lagu hingga album itu terbentuk menjadi album
zaman edan ya Mas. Iya, zaman edan. Oke Mas Moyo, terima kasih telah Sama-sama, memberi pengetahuan kepada channel Anang Afra dan telah memberi pengetahuan kepada pemirsa yang ada di rumah tentang rasanya pembuatan video klip zaman dulu itu berbeda sekali sama zaman sekarang ya, dan memberi pengetahuan tentang bagaimana cara penulisan lagu dengan syair-syair yang luar biasa sekali. Ini zaman sekarang itu jarang dipakai kalau saya seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Baiklah pemirsa, barusan saya berbincang-bincang dengan Mas Moyo yang kedua kalinya. Ini kita membahas mengenai Mas Moyo ini menjelaskan mengenai bagaimana rasanya membuat video klip pertama kali itu. Ternyata sudah mahal, prosesnya juga lama sekali, menunggunya juga lama sekali. Ketika sudah melihat itu, semua bangga sekali dengan video klip yang dibuat oleh produser dari teaser ini. Oke pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Oke, dadah Mas Moyo.